Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kedatangan teman saya dari teman ngopi lah ya. Kita juga sekarang biasanya ngopi di luar rumah, sekarang masuk ke dalam. Cuaca Ya, dingin. Cuaca dingin. Habis hujan. Ada Kang Awan sama Kang Erwin. Kang Awan, kumaha kabarna Kang Awan? Alhamdulillah sehat. Itu biasa di telak. Oke. Bahasana mungkin ameh biar kelihatan lebih universal pakai bahasa Indonesia. Campur aduk Ya. we lah. Campur aduk lah senyaman. Nanti ada translate di bawah ya. Ngomong-ngomong masalah sampah ya. Sekarang kan ada video yang lagi hangat ya, lagi viral, trending topik gitu. Masalah sampah ya, viral juga masalah sampah juga ya. Sampah juga. Emang sampah si sampah itu ya. Si sampah itu jadi masalah di mana? Kadang-kadang saya aja sok hayang lamun sapana bisa wah yang digelutan. Iya, masalah sekarang itu kan lagi rame ya antara pemimpin dan seorang mahasiswa, bukan debat ya, maksudnya ada sebuah perbedaan kritik paham ya. lah mungkin ya, bukan perbedaan paham beda. Apa ya bahasanya ya? Cuman apa ya, tujuan mah sama. Cuman caranya yang berbeda, mungkin jalannya. Jadi yang mahasiswa jalur A mungkin, yang dari satu pihak pemerintahnya jalur B. Kontradiksi lah. Ya, bahasa mahasiswa. Kalau kita mah biasa bahasa Inggris, itu bahasa teknis aja. Iya kan, mahasiswa aja maksudnya kita ya pertama. Mahasiswa. Menurut Bapak mahasiswa ya, sebenarnya apa sih yang mau disampaikan mahasiswa teh? Naon sih sebenarnya gitu. Kadang-kadang saya soalnya pengen saya pribadi itu udah keren ngomong naon gitu. Can paham. Diberi jatah ngomong. Jadi gini sebenarnya, kalau yang saya tangkap ya, ini yang saya tangkap terlepas dia punya pikiran, saya juga nggak tahu namanya. Tapi yang saya tangkap dari cara dan gelagatnya, dia tuh seorang mahasiswa ya. Sebenarnya ingin apa ya? Ingin menyampaikan aspirasi kalau yang saya tangkap. Cuma tadi dia tuh karena memang tidak diberi jatah untuk berbicara, terlalu tertekan gitu kan. Entah memang ada penyampaian yang kurang pas mungkin di hati salah satu pemangku kebijakan itu gitu yang memang sedang bergerak membersihkan sampah itu, entah ada omongan apa yang bikin sampai semarah itu. Cuma yang saya tangkap dari mahasiswa tersebut itu, dia kayak pengen menyampaikan aspirasi gitu kan, kayak ingin menyampaikan apa yang dirasakannya gitu kan. Cuma yang sangat disayangkan mungkin tempat, situasi dan kondisinya yang kurang pas gitu kan. Mungkin dari mahasiswa, pemikiran mahasiswa kok, seorang yang memang ibaratnya legislatif mungkin kan, legislatif yang memang merancang kok sampai terjun seperti ini, sangat miris gitu kan. Secara tupoksi sendiri ini tuh kasarnya eksekutif gitu kan. Eksekutif, kenapa legislatif yang turun gitu kan. Yang mungkin yang ingin ditanyakan mahasiswa, kenapa bisa seperti ini gitu kan, dalam artian kasarnya kurang etis saat legislatif harus turun gitu kan. Memang bagus suatu kesadaran gitu. Cuma yang jadi pertanyaan, peran-peran yang memang bertugas dalam hal itu kemana mungkin gitu, saya disayangkan. Dan mungkin yang saya lihat juga, dia tuh kayak memang dia kayaknya emang salah satu orang yang memang apa ya, yang memang mungkin mendalami tentang sampah juga gitu kan, atau orang-orang yang kayak Kang Awan gitu kan, yang memang bergerak di peduli lingkungan. Cuma dia tuh kasarnya tadi, dia tuh nggak punya tempat untuk mengadu, untuk tadi meminta pertolongan, meminta support gitu kan. Dari statementnya juga dia mengatakan bahwa tidak ada support dari pemerintah setempatnya gitu kan. Mungkin dengan harapan pengen menyampaikan ke salah satu yang memang bertugas di dalam ranah tersebut, cuma mungkin penyampaian yang kurang baik, jadi ditanggapi juga ya kurang pas juga kan. Gitu sih, ingin menyampaikan ini. Cuman ya tadi mungkin waktu momennya kurang gitu. Panas kan ya, panas. Mulai sampah bau juga. Jadi ke bawah panas. Kalau menurut Kang Awas sendiri gimana, Kang? Kalau dari sudut pandang saya sendiri ya,
yang sangat disayangkan di sana kan tentang apa ya, tentang mengatasi masalah sampah. Sebenarnya tidak ada yang salah menurut saya pribadi ya, sudut pandang saya pribadi, baik itu dari mahasiswa ataupun dari pihak pemerintahan itu sendiri ataupun sebagai legislatif itu sendiri. Tidak ada yang salah, tujuannya sama, mereka ingin lingkungan di sekitarnya itu bersih. Harapannya mungkin dari pemerintah tersebut agar meningkatkan kesadaran diri, sekelas apa ya, sekelas anggota dewan mungkin ya, bisa turun langsung mengut sampah. Kenapa kita gengsi gitu? Jadi ingin memotivasi warga ataupun pemerintahan setempat agar ya ikut bergerak dalam membersihkan lingkungan sekitar yang kerap kali menjadi masalah, apalagi sekarang datang musim penghujan. Itu dari sudut pandang saya sendiri ya. Dan kemudian untuk sudut pandang saya yang kedua, sebenarnya dari awal juga itu yang jadi kendala karena tidak ada kesinergisan, jadi tidak bersinergi. Ketika semuanya bersinergi, insya Allah semuanya berjalan sesuai rencana, berjalan sesuai apa yang diharapkan. Dan sudut pandang saya juga dan harapan saya gitu kan, dari pemerintahan itu memberikan fasilitas, menjadi seorang fasilitator. Kemudian warga masyarakat itu menjadi eksekutor. Nah, keduanya berkesinambungan, jadi saling membantu. Nah, di situ barulah ada perubahan, dampak positif yang signifikan. Itu yang saya harapkan. Tapi menanggapi video yang viral tersebut gitu kan, yang hangat baru-baru ini jadi perbincangan gitu kan, tidak ada titik temu. Karena tadi ketika aspirasi yang dibawa oleh mahasiswa tersendiri belum tersampaikan dengan jelas, ataupun entah itu cara penyampaiannya yang kurang pas ataupun apa, entahlah, yang terintinya tidak ada titik temu dalam video tersebut gitu. Cuman menimbulkan asumsi dari masyarakat, sudut pandang dari masyarakat, kebanyakan komentar menyudutkan seorang mahasiswa gitu kan. Nah, tanpa menimbangkan apa sih tujuan dari mahasiswa sampai berani menegur seorang legislatif yang sedang memungut sampah yang akan berdampak positif bagi lingkungannya gitu loh. Nah, saya juga kan mengarah ke sana, sedangkan si mahasiswa tersebut juga ingin gitu loh seperti itu. Cuman yang lebih diinginkan dari mahasiswa tersebut, tolonglah birokrasinya yang dibenarkan, biar kami yang jadi eksekutor, Bapak yang menjadi fasilitator, biar kita bersinergis, biar kita searah, sejalur, akhirnya kita kerjasama. Itu tadi sih. Jadi ada yang hasilnya gini, ada yang lebih urgensi dari fasilitas kalau menurut saya. Ada yang lebih urgensi dari fasilitas gitu kan. Ada yang lebih urgensi dari apa ya, dari kebijakan. Yaitu apa? Kesadaran. Sekarang gini, kalau misalkan kasarnya pemerintah daerah atau pemerintah setempat menyediakan fasilitas, tapi minim kesadaran masyarakat untuk tentang pentingnya mengelola tentang sampah itu, percuma akan terbengkalai. Yang paling penting apa? Saat memang kesadaran muncul, di mana kesadaran itu bisa bergerak saat ada kendala gitu kan. Karena memang sudah punya kesadaran gitu kan. Fasilitas yang tidak ada pun gitu kan. Kasarnya meskipun tidak standar apa yang memang disediakan oleh pemerintah, susah untuk didapatkan, pasti dia berpikir untuk ide dan gagasan bagaimana agar masalah ini tetap terselesaikan meskipun tanpa disupport fasilitas, dalam artian tanpa disupport pemerintah sekalipun gitu kan. Jadi gini, sebenarnya tadi yang lebih urgent fasilitas urgent gitu kan, kebijakan urgent gitu kan, tapi yang lebih urgensi sekali kesadarannya. Karena hal-hal tersebut bisa ditutupi saat kesadaran yang memang meningkat. Menurut saya seperti itu. Nah, kembali kepada apa yang tadi dilontarkan oleh Kang Adi ya. Jadi tadi bisa karena terbiasa.
kenapa tidak menerapkan aturan seperti itu? Jadi kesadaran akan timbul karena apa? Kebiasaan. Kalau tidak dibiasakan, dari mana kita akan sadar? Gitu loh. Hanya sebagai mengedukasi itu ada sebagian yang menganggap apa sih? Nanonan gitu. Karena ini temanya konotasinya yang cukup sampah itu menjijikan. Konotasinya udah buruk aja lah untuk masalah sampah gitu. Nah, seharusnya ada pemangku kebijakan ataupun siapapun itu yang memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun siapapun agar cara meningkatkan kesadaran diri dari masyarakat itu seperti apa. Kayak misalkan contoh Kang Awan, dia bergerak, itu sebuah edukasi loh, tanpa kita sadari. Orang lain melihat, oh gini mengelola sampah itu seperti ini, oh mengelola sampah itu seperti ini, lalu kayak gini sampai di ending bener-bener bisa diatasi. Ibaratnya gini, nakodahan dah, gitu kan, dia nggak akan bisa menjalankan sebuah kapal kalau kapal sendiri itu tidak bisa berjalan. Contohnya kita, kalau misalkan program dari atas jelas bisa dikawal sampai bawah, gitu kan, itu di mana ada program tentang hal tersebut pasti di situ di dalamnya ada edukasi. Tapi di mana edukasi belum tentu ada program yang menguatkan. Maksudnya menurut saya saat memang dari atas jelas programnya dikawal sampai titik benar-benar sampai ke tangan masyarakat dan terus dikawal, bahkan dalam artian dikawal tuh didukung segala halnya. Di apa yang memang aspirasi dari bawah didengar, didukung apa yang memang jadi kendalanya. Yang dimana masyarakat pun yang tadinya sadar dia akan lebih bersemangat saat memang ada kejelasan dari program tersebut dan memang ada kebermanfaatan untuk dirinya gitu. Jangan sampai gini, di bawah kuat. Saya anggap tangga 1, 2, 3, 4 sampai 5. Tangga 1 saya ibaratkan masyarakat. Tangga 2 saya ibaratkan pemerintah tempat seperti desa gitu kan. Kemudian ada kecamatan, ada kabupaten gitu kan, provinsi dan pusat. Saat memang sekarang pemerintah misalkan kabupaten dia mensupport tentang misalkan tentang sampah dianggarkan, tapi pemerintah setempat yang memang langsung terjun dengan masyarakat tidak mensupport akan seperti apa? Akan sangat jadi penghambat jika salah satunya tidak sinergi. Yang saya harapkan maksudnya jelas di atas dikawal juga, jangan sampai dikasih program tapi nggak pernah dikawal. Saat realisasi di bawah tidak pernah sesuai harapan. Maksudnya saat ada di atas silahkan dikawal sampai benar-benar kena dengan masyarakat dan bisa berjalan. Itu yang menurut saya hal yang benar-benar bisa lebih cepat menyadarkan masyarakat. Untuk mengenai sekarang ya, kenapa sih sampah tidak menjadi prioritas di negara kita? Gitu. Sedangkan pembangunan infrastruktur itu menjadi prioritas. Bahkan sepanjang jalan tol dengan memakan biaya banyak itu terrealisasi. Tapi kenapa di kehidupan kita sehari-hari yang jelas-jelas berdampak bagi masyarakat, berdampak yang istilahnya buruk ketika musim hujan, kemudian timbulnya penyakit dari sampah karena pengelolaannya yang tidak efektif gitu kan, tidak menjadi prioritas. Ada apa gitu loh. Sedangkan masalahnya benar-benar nyata. Intinya rumit ya. Masalah sampah itu cara mengatasinya gitu. Cuman sampai saat ini itu belum ada terobosan ataupun inovasi yang brilian gitu, dari pemangku kebijakan, dari pemimpin kita sendiri gitu. Karena mungkin belum prioritas. Ya. Kalau prioritas diusahakan. Bisa jadi. Gimana sih caranya supaya sampah itu menjadi prioritas? Punya ide ataupun gagasan ataupun saran agar sampah itu menjadi prioritas? Jadi kalau menurut saya bagaimana cara agar sampah menjadi prioritas, pertama orang yang memang memangku kebijakan harus benar-benar paham tentang sampah sendiri. Jadi pemimpinnya harus dari pemulung gitu. Iya. bisa jadi. Tapi kita gerakan kita gerakan ambil sampah se-Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan, soalnya siapa aja kan bisa jadi pemimpin ya. Tidak menutup kemungkinan jika misalkan tadi kalau misalkan pemulung itu pemulung benghar,
lebih dari pemimpin sekarang itu kayaknya nggak apa-apa. Jadi prioritasnya sampah. Semua ada pembangunan juga. Berarti kawan ya. Gimana kira kawan? Saya jadi kepikiran gini. Kayak boy bingung. Saya kepikiran gini. Tadi kan ya Kang Awan salah satu saya katakan penggerak lingkungan lah ya. Dalam artian gini. Kalau Kang Awan hari ini sudah tidak bisa didengar oleh pemerintah setempat untuk menggaungkan tentang memprioritaskan sampah, susah untuk didengarkan. Tanya pemimpinnya, tukang sampah lain gitu kan. Oh lain berarti kudu ganti gitu kan. Nanti saat Kang Awan misalkan jadi pemimpin, sampah itu loba duitan misalkan. Jadi prioritas itu sih harus prioritas. Ya, kembali lagi ya dari sudut pandang yang sudah terjadi di negara kita. Ketika seorang pemimpin yang dipimpin oleh seorang pengusaha, pasti yang menjadi prioritas usahanya. Ketika dipimpin oleh seorang pemborong, itu infrastruktur pembangunan, ya. Betul nggak? ini berbicara real tentang kemudian seorang pemimpinnya dari basicnya apa sih, track recordnya apa sih, apa yang dia senangi, itu yang akan jadi prioritas. Kalau Ya nanti ada yang kesinggung. Ya namanya juga obrolan santuy bebas ya. Kita buat video ini bukan untuk menyindir ataupun kita hanya mengobrolkan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. minimal Abang berangkat, terus ya syukur-syukur bisa bermanfaat buat orang, mengedukasi ya sama-sama. Jadi saya pesankan ya untuk masyarakat dari obrolan ini ya ambil yang positif, yang baik-baiknya aja. Gitu. Kalau nggak ada jangan diambil, ditonton aja. Intinya gitu lah, kita saling sama-sama belajar ya. Terima kasih nih, kopi udah habis nih. Aduh. Haus ini terakhir. Kita ngopi apa haus? Bis 2 ya. Udah berapa gelas? 1 gelas cuman 2 kopi. Oh 2 kopi berarti jadi 15.000. Tidak itu kasih depan itu. Kasih terima kasih. Ini Kak, tadi teh dalam misalnya orang boga unek-unek boga anu dipikahaya. Harapannya kumaha ka depan Kang Awan. Kalau saya pribadi masalah sampah ya. Apa masalah apa? Masalah sampah. Masalah hati, di lingkungan sekitar. Iya. Intinya kan ini kita topiknya antara sampah ya, yang menjadi tema kali ini kan sampah. Cuman masih berkaitan dengan pemangku kebijakan. Jadi intinya 2. Jadi harapan saya untuk mengenai sampah ingin menjadi prioritas karena itu sudah dampak jelas ya untuk di lingkungan kita, itu jadi masalah, kerap kali jadi masalah untuk masalah sampah. Banjir. Ya, banjir udah umum ya, bukan hanya sampah doang gitu kan. Bukan karena sampah doang, ketika sampah bersih pun karena pendangkalan sungai itu bisa terjadinya banjir, perlu normalisasi gitu kan. Nah itu untuk masalah banjir itu hukum alam, itu udah namanya bencana ya. Kalau untuk masalah sampah sendiri itu kan menimbulkan penyakit dan bisa menjadikan penyebab banjir juga. Nah untuk harapan saya saat ini tolong kepada pemangku kebijakan ataupun yang punya pengaruh di pemerintahan untuk minta diprioritaskan untuk masalah sampah, karena jangankan orang lain, saya sendiri pun bingung buang sampah harus kemana. Kita punya anak kecil, kita banyak pampers, harus buang kemana gitu. Jangan hanya dimarahin ya, kasih solusi. Iya gitu, jangan cuma ditegur kita buang di sana gitu kan. Kita juga harus ada solusi bagaimana cara mengatasinya gitu. Kemudian yang kedua, harapan saya tadi ada kesinergisan antara fasilitator selaku pemerintahan dengan eksekutor sebagai masyarakat di lingkungan masing-masing ya, di lingkungan sekitarnya. Jadi intinya saya ingin kesinergisan agar menimbulkan keselarasan terkait masalah mengatasi sampah. Mungkin itu aja dari saya sih harapan saya.
gitu dari pusat. Segitu aja dari pusat. Segitu aja dari pusat. Bang Erwin gimana harapan ke depannya? Kalau harapan saya terkait masalah sampah ini ya tidak jauh berbeda mungkin ya, intinya ya harapannya bagaimana caranya gitu kan bisa sinergis dalam artian ya tahap demi tahap itu benar-benar bisa sinergi dengan tujuan yang sama gitu kan. Dan untuk orang-orang yang dimanapun gitu kan di A, B, C, D, E, C yang memang bergerak dalam situ, tolong gitu kan ada yang lebih penting dari kepentingan gitu kan, ada yang lebih penting dari kepentingan dalam artian ini tuh berbicara tentang dampak loh gitu kan. Maksudnya gini, kalau dampaknya berdampak hanya 1-2 orang gitu kan itu masih bisa ibaratnya kasarnya ditoleransi meskipun memang sebenarnya nggak pantas gitu kan. Tapi ini tuh dampaknya untuk masyarakat gitu kan, masyarakat besar yang ya orang banyak yang memang kadang tidak sedikit menelan korban jiwa gitu kan. Tolonglah gitu kan, ada yang lebih penting dari kepentingan yaitu kepentingan masyarakat gitu. Untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan pribadi silakan, cuma jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat. Itu sih dari saya, Bang. Ya tadi ya untuk penutupnya tadi udah diinin sama Kang Awan Tipayun. Jadi ambil nu saya nu goreng-goreng nama wios Kang Awan wae. Jadi entong sampai postingan ieu atau video ieu dijadikan bahan perbincangan anu serius karena kita juga di sini enggak serius amat. Ya atur nuhun. Notulensi intinya apa? Apa? Dari Kak satu Bang. Dari Kak dulu. Untuk poin dari obrolan kita yang pertama ya tadi kayak Kang Awan, masalah safety di perusahaan sering safety first safety dimulai dari saya. Eta sampah dibersihkan dimulai dari saya. Eta 3M berarti. Awan salah. Ini siapa yang jadi host? Bebas sih mah masuk kamera, panas kameran. Kalau saya sendiri untuk notulensinya tetap jagalah kebersihan seperti kamu menjaga perasaanku dulu. Ayo di dia. Pantesan. Kalau dari saya mungkin intinya nggak apa-apa bergelut dengan sampah, asal jangan jadi sampah masyarakat. Oke. Terima kasih.